Jadi nggak bisa kita mau sabar, nggak tahu ilmu sabar. Ya, kita mau tenang, nggak tahu ilmu tentang hati. Ya, karena semuanya itu bersumber dari hati. Paham ini? Ya, ada pertanyaan? Ini tadi saya lanjutin lagi, dari SD ke SMP naik derajat oleh ujian. Seseorang masuk bekerja juga lewat seleksi dan ujian. Seseorang dibesarkan oleh masalah dan terangkat juga oleh masalah. Dan seseorang ketika mendapat masalah, nih lanjut ibu, ya, perhatikan. Jadi seorang masuk kerja juga lewat seleksi dan ujian. Kenapa para pekerja itu diseleksi lewat ujian? Karena perusahaannya, kantornya ingin mengambil orang yang berkualitas. Betul kan? Kalau misalnya orang yang nggak berkualitas, ya hancur kantornya, hancur perusahaannya. Makanya diuji dulu. Nah, Allah ingin mengambil hambanya orang-orang yang berkualitas. Nah, dengan ujian itulah kita menjadi orang yang berkualitas, yang menjadi makhluk yang berkualitas, manusia yang berkualitas. Nah, sama seperti ini bu, seperti kayak besi, dia menjadi pedang kan lewat ini dulu, lewat proses. Ditokok besi itu, ya kan? Dipenyetkan besi itu, betul kan? Diasah, digorenda besi itu, ya kan? Akhirnya menjadi pisau, pedang yang bernilai, betul? Nah gitu juga kita. Nah, kita digembleng lewat ujian, ya. Nah, ada yang menyakiti, ada yang menzolimi, ya, sedih, susah, segala macam. Jadi kalau kita sabar, kualitas yang kita dapat, kemuliaan yang kita dapat, derajat yang kita dapat, ya, kita mulia di sisi Allah, mulia di sisi makhluk, ya, ya. Nah, jadi seorang masuk bekerja juga lewat seleksi dan ujian. Seorang dibesarkan oleh masalah dan terangkat juga oleh masalah. Nah, ini. Jadi kita semakin mulia, semakin besar, semakin berwibawa, semakin dihargai. Itu buah dari ujian. Ujian itu tidak ada yang buruk, ya bu ya. Saya tanya sama ibu, anak belum taat itu baik atau buruk? Buruk. Buruk kalau kita salah menyikapi. Stres kita, buruk lah jadinya. Betul kan? Anak belum taat itu kan ciptaan Allah, kehendak Allah. Anak belum taat itu baik kalau kita bagus menyikapinya, benar menyikapinya. Ya, dengan anak belum taat itu kita semakin dekat kepada Allah, semakin rajin berdoa, semakin rajin mencari ilmu, bagaimana cara mendidik anak, itu kan baik. Tapi kalau anak yang baik membuat kita lalai kepada Allah, kan buruk jadinya. Ya kan? Suami yang baik kalau membuat kita ini lupa kepada Allah, kan buruk jadinya. Betul kan? Jadi hati, akal, pikiran kita terpaut sama suami. Ya. Cinta kita terpaut terus sama suami, kan buruk jadinya. Betul kan? Ya. Kan seharusnya hati, akal, pikiran kita, cinta kita hanya terpaut kepada Allah. Nah itu ya. Dan seseorang ketika mendapat masalah, jangan persepsinya beban. Nah, tengok ibu, ini penting ini. Jadi kalau kita dapat masalah, jangan persepsi kita, akal pikiran kita, oh ini beban ini, oh ini malah petaka ini, oh celaka lah aku,
menderita laku, sengsara laku, yakinlah ibu akan sengsara menderita. Kalau persepsi ibu, ya, kalau prasangka ibu, kalau yang ibu lihat itu masalah itu sebagai beban, sebagai ancaman, sebagai laknat. Tapi kalau persepsi ibu, pemikiran ibu, penglihatan ibu, masalah itu merupakan akan mengangkat derajat kita, memuliakan kita, membuat kita semakin dekat kepada Allah, membuat kita semakin mengenal Allah, ya. Itu merupakan karunia anugerah dari Allah. Tidak ada yang Allah ciptakan, yang Allah tentukan di dunia ini yang sia-sia, yang tanpa makna. Betul? Betul kan? Nah, tengok nyamuk itu. Nyamuk aja bu, anggapan orang kan hina, bahkan merusak. Betul? Tapi tengok berapa banyak perusahaan-perusahaan obat nyamuk yang berdiri, ya, yang tertolong orang-orang itu yang dari pengangguran menjadi kerja. Jadi berkat nyamuk itu baru satu aja ciptaan Allah itu. Nah, coba tunjukkan lagi, coba ciptaan Allah yang tanpa makna, yang sia-sia. Nah begitu juga persoalan hidup, musibah, kesempitan hidup, itu ciptaan Allah. Itu ketentuan Allah dan kehendak Allah. Pasti bermakna. Pasti tidak sia-sia Allah ciptakan, Allah takdirkan kepada hamba-Nya. Ya. Kemudian tadi, jadi seorang ketika mendapat masalah jangan persepsinya beban, tapi masalah adalah sebuah aset bagi kemuliaan seseorang dan naik derajat bila disikapi dengan tepat, ya kan? Itu. Ini saya ada kasih juga kajian manajemen hati ini di WA group. Ibu bisa gabung kalau mau gabung. Nama grupnya grup manajemen hati. Ada nomor teleponnya itu kan. Nah, buat dikirim di WA saya ini. Ya, nanti saya masukkan ke grup. Saya tiap hari memberikan ini hikmah-hikmah tentang ilmu manajemen hati. Kalau ibu ada tanya, ada nggak ngerti, nggak paham, ditanya semua grup di grup itu. Insya Allah saya jawab. Nah, kalau untuk kajian ini saya rekam juga di YouTube. Nah, ya. Saya rekam di YouTube. Nah, nanti ibu bisa lihat di YouTube, ya, channel YouTube saya, like, share, and subscribe. Nama YouTube-nya kan ada di situ kan, Ustadz Triwidias Andika. Official. Ya, ada pertanyaan? Jadi masalah hidup itu aset, ya, bagi kemuliaan kita, mengangkat derajat kita. Nah, itu. Ada pertanyaan, Ibu? Atau punya persoalan hidup yang mau berbagi, silakan. Saya bantu jawabannya. Misalnya, Ustaz, saya punya anaknya nakal. Ustaz, saya punya tetangganya zolim, suka nyakiti. Ya, Ustaz, saya punya banyak utang. Gimana cara melunasi? Oh, nampak nih ibu ini ya, ketawanya dihayati ya. Banyak punya utang. Bayar baru bisa lunasi. Iya. Ya, ada orang yang punya utang stres, betul kan? Nah, minjemnya enak, bayarnya setengah mati, ya. Ya, ya, kita boleh hutang, dalam Nabi aja juga pernah hutang, apalagi kita. Ya. Nah, itu bukan merupakan bukan merupakan aib, ya, bukan merupakan keburukan. Tapi janganlah pula kalau kita nggak mampu, kita mampu-mampukan, betul kan? Nah, misalnya yang
yang tidak merupakan kebutuhan pokok. Seperti apa misalnya? Kayak TV, ya kan, kipas angin. Masa kita bela-belain beli kipas angin ngutang? Ini duitmu berapa? 200.000. Mau untuk apa, Bu? Mau untuk beli kipas angin? Nah, malu aku sama tamu. Kalau tamu datang ke rumahku, nggak ada kipas angin yang agak-agak besar gitu. La ilaha illallah. Coba, kebutuhan pokok nggak itu kipas angin? Enggak kan? Enggak akan mati dia kalau nggak ada kipas angin. Cukup ambil buku dan kipas-kipas sendiri. Apa yang dipersulit hidup ini kan? Kalau bisa dipermudah, betul Bu? Iya. Kecuali nggak ada beras ya. Nah itu baru ngutang karena belum gajian. Nah, kemudian cincin, pinjamlah Bu uang Bu untuk apa? Pakai cincin. Aku malu undangan kawan-kawanku itu pada kayak pelak beca itu cincinnya gelangnya. Ya Allah. Ya. Nah, aku malu astagfirullahaladzim. Jadi terus menyiksa diri sendiri kan, nggak mampu tapi dimampu-mampui juga kan tersiksa. Nah, minjemnya enak, bayarnya malah nggak bisa tidur. Kalau keluar ketakutan, ada nggak dia ya, ada nggak ya. Dia hati ketahuan ya, nanti banyak utang ibu-ibu nih. Semua punya utang. Oh, iya, saya nggak punya. Jangan bilang semua ya. Oh, maksudnya kalian ibu-ibu. Oh, iya, jangan bilang semua lah ya. Bilang begini kalimatnya, semua punya utang Ustaz, kecuali Ustaz enggak. Gitu. Kalau ibu bilang semua punya utang, berarti ibu buruk sangka kepada saya. Terakhirnya lupa. Oh iya, terakhir lupa. Bercanda ibu ya. Saya memang begitu kalau ngisi kajian kadang sering saya isikan. Oke. Kemudian nomor 7, masalah atau persoalan itu tidak ada yang bahaya. Tengok kan, nggak ada yang bahaya. Ya. Nah, tengok ini. Jika seorang ujian di sekolah, soal ujian itu tidak ada yang bahaya. Tengok kan, ini perumpamaan. Yang mana ada soal ujian yang bahaya sama anak SD, SMP, nggak ada yang bahaya. Ya, nggak akan membunuh kita, nggak akan membuat kita stres soal-soal ujian itu. Ya, persoalan hidup kita juga begitu, nggak ada yang bahaya. Nggak ada yang membuat kita bunuh diri. Ada yang membuat dia bunuh diri karena dia salah menyikapi, minum baygon. Nauzubillah. Ya, nah, ini kan semua soal ujian dan sudah diukur cocok untuk kita. Tengok. Nah, jadi kata Allah dalam Al-Quran itu, jadi Allah itu menguji hambanya itu sesuai dengan kadar kesanggupan dan keimanan si hamba. Tengok itu, nggak mungkin melebihi. Ya, berat ujian itu melebihi dari kadar kesanggupan si hamba. Allah itu nggak zolim. Ya. Nah, itu sudah cocok. Anak SD soalnya kesulitannya setingkat dengan anak SD, betul. Anak SMP juga begitu. Apa pernah soal ujian anak SMA dikerjakan anak SD? Oh, zolim lah gurunya. Ya, berarti di luar kesanggupan si murid anak SD. Berarti sudah diukur itu kemampuan otaknya, akal pikirannya, nalarnya, semua sudah diukur. Nah itu. Kemudian orang tidak lulus bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya dan salah menyikapinya. Tengok. Jadi kita nggak lulus ujian, nggak lulus ketika nggak berhasil ketika dapat masalah, mengatasinya kita nggak berhasil karena bukan salah musibahnya, bukan salah persoalan hidupnya, ya, tapi kita salah menyikapinya, salah melakukannya, salah tindakan terhadap persoalan yang ada. Gitu, ya. Nah, jadi bila kita menderita dalam hidup ini bukan karena masalah atau persoalan, ya, tapi karena salah menyikapi masalah atau persoalan tersebut. Tengok kan, udah jelas kan? Nah, persoalan itu nggak ada yang bahaya, soal ujian nggak ada yang bahaya, ya. Nah, semuanya baik. Ya. Ada pertanyaan di sini?
Ya, kemudian yang terakhir nomor 8, kata kunci terbesar kenapa seseorang salah menyikapi masalah adalah karena ia berusaha untuk menyelesaikannya sendiri. Tengok nih Bu, kalau kita berusaha menyelesaikan sendiri persoalan itu, siap-siaplah kita menderita, siap-siaplah kita stres, siap-siaplah kita terhina. Ya, Allah lepas tangan. Ya, Allah nggak mau ikut campur. Nah, yang ikut campur siapa Bu? Siapa Bu yang ikut campur? Kalau kita berusaha menyelesaikan sendiri permasalahan yang ada, setan pintar. Ibu ngomong setan kuat kali di muka saya, setan. Seolah kayak saya yang setan ya. Jangan gitu lah Bu ya. Di bawah gini ngomongnya, setan Ustaz. Nah, ini enggak setan. Waduh, horor kali mereka kali. Ya, nggak bercanda ya. Besar, Ustaz. Ya. Setannya mungkin Oh iya, aduh, tambah lagi ya. Kasihan dia Ustaz nih ya. Allahu Akbar. Ya, itu setan. Saya kemarin bilangnya Bu, tengok nih Bu muka saya, setan ya Bu ya. Karena hati saya peka ya. Saya nggak mau nyakiti hati ibu-ibu ya. Tapi ibu teganya. Nggak bercanda ya Bu ya. Nah, jadi ini, jadi kalau misalnya kata kunci, jadi kalau apa tadi yang saya bilang tadi, ya, kalau kita berusaha untuk menyelesaikan sendiri, maka setan yang akan menuntun, yang membisikkan, yang menyelesaikan. Hawa nafsu juga akan menuntun, membisikkan, menyelesaikan. Jin yang ada dalam tubuh kita itu yang menuntun, yang membisikkan dan menyesatkan. Siap-siap kita menderita. Nah, mereka nggak tidur, kita tidur, betul kan? Apa tidur setan? Enggak. Nggak tahu. Diintip lah pakai teropong, masa ibu nggak tahu? Iya. Ya, setan nggak tidur. Dari mana kita tahu? Nah, dari Allah, dari Nabi, dari para ulama yang menjelaskan. Jadi setiap detik dia Bu, setiap saat mau menjerumuskan kita. Nah, ya. Ini ya. Jadi kata kunci terbesar kenapa seorang salah menyikapi masalah adalah karena ia berusaha untuk menyelesaikannya sendiri. Tengok kan? Padahal Nabi Muhammad SAW selalu berdoa. Ini Nabi aja Bu, tengok nih. Selalu dia berdoa Bu. Masa kita yang banyak dosa maksiat, Nabi aja yang maksum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya. Ya. Nih, dia berdoa, wahai yang Maha Hidup, yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu, tengok kan? Tolong saya, perbaiki urusan saya semuanya. Dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Tengok, perbaiki urusan saya semuanya. Baik permasalahan hidup, kesempitan hidup, tolong perbaiki, tolong ditolong, dibantu. Itu Nabi. Selalu inginnya meminta tolong, ingin ditolong oleh Allah, ingin dibantu oleh Allah. Ya, nah kita harus gitu Bu. Nah itu setan tuh menjauh itu. Nah, hawa nafsu melemah, terkekang. Ya, mereka tuh gak berkutik untuk menguasai kita. Ya, ya, perbaiki urusan saya semuanya dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Tengok kan? Jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itu Nabi. Ya. Nah, kita harus contoh dia. Kita harus ikuti ajarannya. Kalau kita mau selamat, ya. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Ada pertanyaan sebelum kita doa? Ada? Alhamdulillah, makasih banyak ya Allah. Beban persoalan jemaah ini sudah hilang ya Allah. Nah, tapi nanti kalau sudah balik ke rumah, jangan muncul lagi lah.
Nah? Ini ada sedikit lagi bebannya Ustaz. Oh ya, coba cerita, boleh cerita. Anak-anak ini kurang rajin sholat. Anak-anak ibu kurang rajin sholat. Oke, jadi Kalau kita. di belakang, Hmm? kalau di belakang ibu, Hmm? kalau di depan kita rajin. Rajin, di belakang tidak. Tidak. Oke. Jadi gini solusinya, jawabannya. Kalau anak-anak kita belum taat, ya, belum mau sholat, belum mau ibadah, yang pertama kita terus nasihati. Dalam kajian fikih itu umur 7 tahun sudah kita nasihati untuk sholat. Lagi pengajian tempat Ustaz. Lagi pengajian. Umur 7 tahun kita nasihati. Itu kewajiban orang tua. Umur 10 tahun gak mau kita pukul. Ya. Nah, mukulnya tidak boleh sampai luka. Udah? Nah, kemudian mukulnya di bagian pinggul. Itu untuk mendidik. Tapi beritahukan dulu. Nah, sekarang anak sudah umur 10 tahun. Nah, nanti kalau anak gak sholat, sudah mama pukul, pasti mereka akan takut. Udah? Nah, itu. Kemudian kalau nggak berubah juga, nasihat dengan tindakan, tingkah laku itu jauh lebih efektif. Kalau anak belum taat, kitanya sebagai orang tua yang taat, nanti anak kan ikut, anak melihat, mencontoh. Udah? Nah, kalau misalnya kita sudah taat sebagai orang tua, kita minta sama Allah, ya Allah, beri ketaatan sama anakku. Kira-kira ditolak nggak? Sini aja mak, tolong ya. Kira-kira ditolak nggak doa kita? Kalau kita udah taat, kita udah banyak bertobat, perbaiki amal ibadah dengan ilmu, kita minta sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah, beri ketaatan sama anakku ya Allah. Kira-kira doa kita ditolak nggak? Kenapa doa kita nggak ditolak? Supaya kita taat. Kenapa Bu? Kenapa tahu? Karena kita sudah taat, sudah solehah, sudah baik. Betul kan? Jadi stres kita, sengsara kita, menderita kita, kalau hati, akal, pikiran kita hanya terfokus kepada anak kita yang belum taat. Jemaat saya banyak seperti itu. Stres aku Ustaz, stres sengsara aku Ustaz. Kenapa Bu, Pak? Anak saya Ustaz payah kali sholat, ya payah kali ibadah. Suamiku Ustaz payah kali sholat. Katanya ibu sholat enggak? Bolong-bolong. Sampai mati pun ibu nggak akan. Dan nggak boleh, nggak boleh menolak, nggak boleh menolak sedekah. Nanti makan sama-sama kita. Nanti Pak Haji Dawin datang sama-sama, nggak boleh. Ya, ini bukan dari saya, dari Allah. Nah, jadi kalau ibu menolak, ya sombong. Kan Allah yang beri pada hakikatnya ya. Nah, alhamdulillah. Ya, gitu ya Bu ya. Paham ya Bu ya. Jadi itu tadi ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau dia masih umur 7 tahun, nah dinasihati, udah besar umur 10 tahun, nah kewajiban ibu pukul. Kalau ibu nggak sanggup pukul, ya udahlah, perbaiki aja diri ibu, ibadah ibu, banyak tobat, minta tolong kepada Allah, salat tahajud itu sangat makbul. Tolong ya Allah, beri hidayah kepada anakku, karena mereka belum dapat hidayah kan. Hidayah itu mahal, betul. Hidayah itu masih dicari, ya. Nah, macam mana cara mencari hidayah? Pergi ke pengajian, ya, berkawan sama orang-orang yang baik, yang soleh-solehah, ya. Nah, kemudian apalagi beli buku-buku tentang agama. Itu cara mendapatkan hidayah. Gak bisa kita mau duduk di warung kopi, ya, ujuk-ujuk langsung Allah berikan hidayah, gak bisa, ya. Nah, kayak ibu-ibu alhamdulillah kan. Nah, ini, ya kan dapat hidayah kan, masuk Islam, betul. Itu mungkin itu buah dari ibu berkawan mungkin, ya kan, berkawan sama orang yang baik kan, Allah kasih. Tapi kalau ibu berkawan sama orang jahat, siapa suruh masuk? Suruh masuk.
Suruh masuk, Bang. Suruh masuk, Bang. Suruh masuk, Bang. Suruh sarapan. Kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'mahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami, maafkan masa lalu mereka ya Allah. Terima amal baik mereka ya Allah, terima tobat mereka ya Allah, kasihlah mereka ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa orang tua kami yang telah mendahului kami, jauhkan mereka dari siksa kuburmu, jadikan kuburan mereka taman-taman surgamu, tempatkan mereka di surgamu sebaik-baiknya surga ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni masa lalu kami ya Allah, terima amal baik kami ya Allah, terima tobat kami ya Allah, kasihilah kami ya Rabb. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Mohon ya Allah, tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Mudahkan kami agar taat kepadamu ya Rabb. Lindungi kami ya Allah dari musibah dan bala bencana ya Allah, dan dari orang-orang yang jahat kepada kami ya Allah, dari jin syaitan yang mengganggu kami ya Allah. Lindungi ya Allah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.